Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara men-setting atau mengkonfigurasi interface dan juga IP DHCP. Di sini kami sudah menghubungkan laptop dengan mikrotiknya dan mikrotik sudah terhubung ke ISP. Nah, langkah pertama kita ingin memberikan penamaan pada Ether yang terhubung ke laptop. Nah, di sini Ether yang terhubung ke laptop yaitu Ether 3. Maka kita akan ubah namanya pada interface, lalu klik saja Ether 3-nya. Lalu kita ketikkan nama pada kolom nama ini. Kita berikan sesuai penamaannya yaitu laptop. Nah, lalu klik apply, lalu klik OK. Nah, di sini ada Ether 1 yang sudah kita tandai sebagai Ether yang terhubung ke ISP. Lalu kita akan men-setting IP DHCP-nya agar laptop ini dapat terhubung ke internet. Nah, kita langsung saja klik address. Setelah klik address, kita tambahkan saja di sini. Nah, di sini sih kita sudah bisa menambahkan IP-nya. Langsung saja kita tambahkan IP-nya yaitu 192.168.10.124. Nah, karena dia adalah Ether 3 tadi yaitu sudah kita berikan penamaan laptop, maka langsung saja kita pilih menu laptopnya, lalu klik apply, lalu OK. Nah, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nisa. Selanjutnya adalah ke DHCP. Nah, di DHCP client ini kita akan mendapatkan IP untuk internet kita secara otomatis. Jadi kita bisa klik tambah dan di sini ada Ether 1 ISP-nya, langsung apply. Pastikan dia sudah bound. Nah, ketika sudah bound itu untuk menghubungkan internet ke laptop itu kita harus set di IP firewall dulu. IP firewall. Lalu di sini saya akan membuat ulang. Di bagian advance kita buat source address list-nya menjadi general jadi srcnat. Terus untuk out interface itu sumber internetnya yaitu ISP tadi. Selanjutnya di bagian action kita pilih query ya ini. Kemudian di apply, klik OK. Lanjut ke DHCP server. Ini biar nanti port 1 itu port 3 atau port laptopnya itu bisa terhubung ke ISP-nya. Di sini kita bisa setup di setup interface di DHCP setup, kemudian pilih Ether, pilih laptop. Kenapa? Karena kan tadi kita mau memberikan port 3 ini internetnya, jadi kita pilih yang terhubung ke port LAN-nya. Lalu di next, nanti bakal otomatis keisi IP-nya. Next. Oke, successfully. Setelah itu kita bisa cek di terminal apakah dia sudah bisa. Kita bisa ping Google. Kemudian di sini statusnya sudah, ya Allah, maaf. Selanjutnya itu kita bisa pergi ke control panel.
di bagian ini, bagian network and internet, di sini dia udah terhubung ke network 13. Kalau misalnya dia masih undefined, itu kita bisa disable dan enablekan lagi. Dan bisa dilihat di sini propertiesnya, di detail ya, status itu bisa kita lihat di properties apa ya guys? Untuk ngecek IP details kita bisa sudah lihat IP-nya itu keisi secara DHCP. Oke, kita bisa ping di terminal laptop. Di sini dia sudah TTL. Sampai di sini saja. Baik, saya di sini baru dahulu akan setup kabel strike dan kabel cross. Yang pertama itu kabel cross dari port 1 ke access point. Nah, setelah itu ini apa? Setelah itu kabel crossnya, kabel strike-nya dari port 2 ke laptop 1. Nah, terus ada juga lagi dari port 3 ke laptop 2. Oke, pertama port 1 ini, kabel cross ini berfungsi untuk sebagai menghubungkan jaringan. Nah, terus yang port 2 dan port 3 ini berfungsi untuk menghubungkan PC client. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan cara mengimplementasikan bridge. Pertama, kita masuk ke interface. Nah, untuk Ether 1 itu untuk itu USB, itu tuh sumber internet. Terus untuk Ether 2 itu laptop B. Ini laptop B. Nah, untuk Ether 3 kita masukkan untuk kita beri nama laptop N. Nah, selanjutnya kita atur di bridge. Nah, di sini kita membuat jembatan yang akan menghubungkan dua port. Nah, di sini maksudnya kita masuk ke port, kita tambah yang pertama kita tambah laptop B yang akan mengambil jaringan yang menggunakan jembatan bridge LAN seperti itu. Dan juga laptop N atau Ether 3 yang menggunakan jembatan bridge LAN juga. Seperti itu. Lanjut, kita pergi ke DHCP client. Di sini kita menambahkan ISP karena untuk mendapatkan jaringan atau untuk mendapatkan IP address dari jaringan seperti itu. Lanjut, kita ke IP address. Kita membuat IP address untuk bridge atau untuk dua port tadi. Nah, jika sudah, kita langsung masuk ke DHCP server. Nah, di sini kita tambah bridge LAN. Tambah bridge LAN, kita oke kan? Oke. Selanjutnya, kita masuk ke firewall. Nah, di bagian NAT kita bisa menambahkan terus kita ganti ini menjadi SCARNAT dan out interface-nya ISP. Dan to action itu masquerade. Oke. Selanjutnya kita ping apakah ini berhasil atau tidak. Ping 8.8.8.8. Oke, sudah berhasil. Baiklah, di sini saya akan melakukan tes ping pada kedua PC yang sudah disambung dengan bridge. Pertama di PC 1 saya akan tes menggunakan ping IP dari bridge key 192.168 dengan IP 192.168 10.1. Sudah tersambung ya.
Selanjutnya di PC 2 dengan IP brick yang sama 192.168.10.1 sudah tersambung. Sini saya akan mencoba untuk mencari men-search YouTube dengan Chrome yang sudah tersambung dengan internet yang sama dengan Brick-nya. Baiklah, berfungsi ya. Lalu di sini saya akan ngetes juga internetnya di PC 2. Saya akan men-search YouTube di sini. Kedua PC ini memiliki satu jaringan internet yang sama karena sudah disambungkan menggunakan Brick. Jadi sekian penjelasan dari saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan di mana Simple Queue, yang dimana kecepatan maksimum klien akan dilakukan pada parameter target upload dan target download. Berikutnya yaitu tambah add. Sini kita menggunakan limited versi klien. Baik, berikutnya masuk pada target. Sini kita menggunakan IP misalnya 92.168.10.1. Baik, berikutnya masuk ke target upload dan target download. Sini kita menggunakan max limit misalnya 128. Masuk ke target download yaitu menggunakan unlimited misalnya 512. Lalu klik apply, lalu oke. Baik, beginilah tampilan sesudah kita apply. Berikutnya yaitu masuk ke tahap totalan bandwidth. Yang dimana kita di sini menggunakan target IP, misalnya contohnya 192. Di sini kita tidak ada menggunakan IP klien dan menggunakan target upload seperti contohnya 512 dan target downloadnya seperti 128, kebalik sebelum yang dari limited bandwidth. Baik, di sini apply. Baik, berikutnya masuk kepada target upload max limit, yang itu dimana total bandwidth. Berikutnya yaitu kita kosongkan aja IP-nya. Berikutnya masuk ke target upload dan target download. Target upload ini dimana kita menggunakan misalnya 512 dan target downloadnya menggunakan 512 juga. Lalu klik apply, lalu oke. Maka tampilannya akan jalan seperti ini.